saya Salsabila Dinatami dari SMP Negeri 2 Matahari. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan cerita tentang babat pasir luhur. Alkisah, ada seorang raja dari kerajaan Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Saat itu tahtanya akan diwariskan kepada anaknya yang bernama Raden Banyacandra. Namun, syarat untuk menjadi raja, Raden Banyacandra harus mempunyai istri terlebih dahulu. Hanya saat ini kamu sudah dewasa, sudah sepantasnya mempunyai istri. Ayahanda bermaksud mewariskan seluruh kerajaan ini kepada kamu jika kamu sudah mempunyai istri. Ayahanda sudah semakin tua, sudah sepantasnya mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kata Prabu Siliwangi kepada anaknya. Mohon ampun, Ayahanda. Ananda masih belum siap. Ananda belum memiliki ilmu yang cukup untuk mewarisi seluruh kerajaan. Dan Ananda akan menikah jika bertemu dengan wanita seperti Ibu Ratu, Ayahanda, jawab Raden Banyacandra. Jika begitu keputusanmu, pergilah dari kerajaan ini dan jadilah rakyat jelata. Temukan wanita keinginanmu, perintah Prabu Siliwangi. Setelah kejadian itu, Raden Banyacandra mengembara untuk mencari pendamping hidup. Ia menyamar menjadi Kamandaka. Kamandaka sampai di Pasir Luhur, sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Kandadaha. Di sana ia mengabdi kepada Patih Rasanata. Melihat kecakapan kerja dan budi luhur Kamandaka, ia diangkat sebagai seorang anak olehnya. Setiap kali ia mengikuti acara kadipaten, di sana ia bertemu dengan Dewi Citarasa. Singkat cerita, terjalin hubungan asmara antara Kamandaka dan Dewi Citarasa. Kakanda, meskipun kau rakyat jelata, namun keluhuran budimu telah meluahkan hatiku. Aku berjanji tidak akan menikah dengan laki-laki selain Kambis. Janji Dewi Citarasa. Adinda, aku berjanji akan memperjuangkan cinta kita, kata Kamandaka. Hubungan mereka kini diketahui oleh kadipaten dan membuat murka Adipati Kandadaha. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Kamandaka. Kamandaka dikejar-kejar oleh prajurit Pasir Luhur. Ia terjun ke gedung petaunan di Sungai Logawa. Sampai-sampai ia terhanyut di desa Panieki dan ditemukan oleh seorang pemancing yang bernama Rekajaya. Kabar tentang nasib hidupnya Kamandaka kini terdengar sampai Adipati Kandadaha membuat murka dirinya. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Kamandaka. Di saat yang bersamaan, datanglah banyak blabur yang kini menyamar menjadi Siliwangi yang ditugaskan oleh ayahandanya untuk menemui kakaknya. Siliwangi sampai di Pasir Luhur. Ia mengabdi kepada Adipati Kandadaha. Siliwangi ditugaskan Adipati untuk menangkap Kamandaka. Dan sebagai buktinya, Siliwangi harus membawa hati dan jantung Kamandaka ke hadapannya. Siliwangi membawa beberapa anjing ke desa Paniaki. Mereka menemukan Kamandaka dan terjadilah pertarungan sengit antara Kamandaka dan Siliwangi. Siliwangi menancapkan kuda
kujang pamungkasnya ke tubuh Kamandaka sampai ia menyepi di sebuah gua. Silihwarni mengejar dan sampailah di depan gua. Ia menantang kepada Kamandaka untuk bertahan. Jawablah Kamandaka bahwa pantang baginya mundur dari tantangan sebagai putra dari kerajaan Pajajaran. Setelah mendengar perkataan Kamandaka, Silihwarni kaget bahwa ternyata ia adalah kakaknya. Lalu mereka berdua membuka identitas tersebut di sebuah gua. Mereka berdua saling bermaafan dan berpelukan. Setelah itu, Silihwarni membunuh salah satu anjingnya dan mengambil hati dan jantungnya untuk diserahkan kepada Adipati Kandadaha sebagai bukti bahwa Kamandaka telah meninggal. Kamandaka bertapa di sebuah gua untuk mendapatkan petunjuk bahwa niatnya untuk menyunting Dewi Citarasa harus memiliki julukan Lutung Kasar. Suatu ketika pada saat itu, Adipati Kandadaha berburu dengan prajuritnya untuk menangkap hewan. Prajuritnya menemukan lutung jelmaan Kamandaka tersebut dan dibawa ke hadapan Adipati Kandadaha. Adipati Kandadaha sangat senang karena ia menemukan lutung yang begitu jinak dan begitu sangatlah unik. Lalu Adipati Kandadaha membawa lutung tersebut ke kerajaan. Ketiga putrinya sangatlah senang. Lalu Adipati memerintahkan, barang siapa yang mengambil makanan putriku, ia akan dipelihara olehnya. Tentu saja lutung Kasarang tersebut memilih Dewi Citarasa untuk memeliharanya. Pada suatu hari, lutung Kasarang tersebut berubah menjadi Raden Kamandaka. Dewi Citarasa pun sangatlah kaget karena ternyata selama ini hewan yang ia pelihara adalah kekasihnya sendiri. Pada suatu hari, datanglah Prabu Pulebahas. Ia berniat untuk menyunting Dewi Citarasa. Dewi Citarasa sangat sedih. Ia bingung harus bagaimana. Lalu ia bercerita ke Kamandaka. Oh Kang Mas, bagaimana ini? Aku seperti memakan buah simalakama. Tenang saja, Dewi. Ikuti saja alurnya. Tapi, tolonglah minta kepadanya. Jika dia ingin membawamu, maka bawalah aku juga. Kata Raden Pancadra. Setelah kejadian itu, Prabu Pulebahas pun menyetujui pertujuannya. Singkatnya, pernikahan pun tiba. Prabu Pulebahas sangat marah karena lutung tersebut sangatlah membuatnya menjadi gelisah. Sampai seketika ia memukul kepala lutung tersebut. Lutung tersebut tidak terima. Ia menyerang balik kepada Prabu Pulebahas. Mereka berdua saling bertarung. Sampai-sampai Prabu Pulebahas pun mati di tangan lutung tersebut.
lutung tersebut kini berubah menjadi Kamandaka kembali. Ia menceritakan kepada Adipati Kandadaha bahwa niatnya untuk menyunting Dewi Ciptarasa ingin segera ia tercapai. Adipati Kandadaha menyerahkan semuanya kepada Raden Banyakcatra. Dan kini mereka berdua hidup bersamaan di Pasir Luhur selamanya. Jadi, pesan dan moral dari cerita ini, tepatilah janjimu. Ikutilah apa kata orang tuamu. Jangan sesekali kalian membantah orang tua kalian. Dan janji tersebut harus kamu tepati. Sekian dari cerita saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.